Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-ukhra innan nafsa la'amatun bisu'in illa ma rahima rabbi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu organ atau piranti atau faktor atau unsur yang diberikan Allah kepada setiap manusia adalah nafsu. Yang nafsu itu sebetulnya untuk mendorong kepada manusia supaya mampu dan mau untuk melakukan suatu kegiatan atau amal-amal. Akan tapi kadang-kadang di dalam nafsu itu kemudian dikendalikan oleh setan, sehingga Allah katakan innan nafsa latum bisu'in ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu secara umum cenderung untuk mengajak orang untuk berbuat yang jelek, berbuat yang mungkar. Ila ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah, kecuali yang diberi belas kasih oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian dalam kenyataan hidup setiap orang termasuk kita sering melakukan suatu kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mungkin dari bab masalah dolim atau menganiaya atau yang lainnya, atau mungkin perkataan kesalahan yang lainnya. Padahal kita sudah berulang-ulang kali dijelaskan tentang adanya hari pembalasan, hari kiamat. Ya, makanya di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang kelima, Allah berfirman, Bal yuritul insanu liyafjuru amamah. Bahkan setiap manusia itu menghendaki atau dia mengerjakan suatu perbuatan yang fajir. Fajir itu apa? Fajir itu bahasa Jawanya lacut, olone wis kebacut, sudah menjadi kebiasaan dalam keburukan. Amamahu di depannya, maksudnya sebelum datang kiamat. Jadi kebanyakan orang itu cenderung untuk berbuat keburukan sebelum datang kiamat. Padahal nanti kalau sudah datang kiamat, semua amalannya akan dihisab dan akan diberi balasan. Nah, untuk itu monggo kita semuanya, meskipun setan selalu mengintai kita, membujuk pada kita, ingin menggelincirkan kita harus lebih waspada. Kenapa? Karena sekali lagi perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebinasan pada diri kita, baik ketika kita masih di dunia maupun besok di akhir.
Terus kemudian dalam ayat dan hadis yang lain yang berhubungan, yang pertama perbedaan antara orang yang jujur dengan orang yang dusta. Dalam kehidupan kita ada orang yang dia mudah sekali untuk berbuat kebaikan, tapi ada juga orang yang mudah sekali untuk berbuat keburukan. Ya, maka dalam sebuah hadis yang agak panjang, Nabi bersabda, "Innas sidqa, sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menuntun orang ke dalam kebaikan." Orang yang biasa jujur maka akan mudah untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun orang untuk masuk ke dalam surga. Wa inna rajula lasduku, dan sungguh seseorang yang dia membenar-benarkan, menjujur-jujurkan, artinya membiasakan dalam kehidupan mereka untuk berbuat jujur, hatta yakuna siddiqon, sampai dia diberi julukan. Apa julukannya? Siddiqon. Orang yang jujur kalau Kanjeng Nabi juga adalah al-amin, yang dapat dipercaya. Ya. Itu kalau orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya yang namanya kandib, menipu, ngapusi, goroh, itu yahdi ilal fujur, akan menuntun orang kepada perbuatan yang fajir, perbuatan yang jelek. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan menuntun orang kepada neraka. Ya. Wa inna rajula layak dibu, dan tidak henti-hentinya orang yang dia membiasakan diri untuk berbuat kedustaan. Sama istrinya dusta, sama anaknya dusta, sama tetangganya dusta, sama orang lain dusta. Ya. Pendek kata, tidak ada hari tanpa dusta. Hatta yuktabu intolek kandaban, sampai dia dicap di hadapan Allah sebagai kandaban, pendusta, orang yang berdusta. Ya, nah makanya monggo kita semuanya, termasuk saya, harus berusaha untuk jujur. Ya, meskipun kadang-kadang jujur itu juga berat, tidak mudah, tapi lebih bahaya kalau kita suka untuk kandib. Ya, yang dulu pernah saya sampaikan, di kedustaan atau kebohongan itu hanya diperbolehkan dalam 3 urusan, dalam 3 hal. Yang pertama, nomor bohongnya, gorohnya istri kepada suami untuk menyenangkan suaminya, dan sebaliknya. Gorohnya suami kepada istri tapi untuk menyenangkan, bukan untuk merugikan. Itu contohnya apa? Ibunya diberikan bapaknya pakaian atau daster, daster regane larang. Rumongsane Pak iki sampai tenan, warnane cocok, bar dinggo guntam-guntam sing itu. Tapi ketika ditanya juga, wah sip tenan nih Pak. Itu kan untuk menyenangkan suaminya, ya bukan mendustakan. Yang kedua, dusta dalam rangka untuk mengislahkan 2 saudara yang sedang berseteru. A dan B berseteru, jutaan, neng-nengan, kemudian kita islahkan, meskipun dengan bohong itu boleh. Yang ketiga dalam hal perang. Jadi selain itu enggak boleh untuk bohong. Ya makanya monggo kita berusaha untuk membiasakan diri dalam kejujuran utamanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Terus kemudian bintik hitam dosa. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, Nabi menggambarkan tentang bab masalah dosa. Nabi bersabda, innal abda idza ahta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan satu kedustaan atau perbuatan yang salah,
Tuktabu fi qalbihi nuktatun saudaun, maka kan di titik satu titik hitam yang ada di hatinya itu sekali dusta. Fa'inda huwa naza'a wastangfaro, dan seandainya habis dusta kemudian dia menyesal, kemudian mencabut kembali, kemudian dia beristighfar minta ampun, wataba dan bertobat, sakola kolbu, maka hatinya bersih kembali. Itu kalau sadar, ya. Wa in ada zaitun fiha, dan jika mengulangi bohong kali yang kedua, kali yang ke-19, kali yang ke-200, ya, maka dia akan kembali membintik atau menitik hitam tadi, hatta takluwa qalbuhu, sampai terpenuhlah hatinya dengan bintik-bintik hitam. Lah kalau sudah bintik hitamnya sudah penuh, ya, bahwa arron, dan itu yang disebut di surat Al-Mutaffifin namanya arron. Ron itu apa? Ron itu hati yang sudah hitam lega, yang tidak bisa dikandani, tidak bisa diemotkan, tidak bisa untuk dinasehati, ya. Jadi sudah terlanjur untuk apa? Untuk berbuat keburukan. Lah makanya kita sama Bapak Ibu jangan sampai hati kita menjadi hitam lega. Ya kita memang menyadari namanya manusia Bapak Ibu, al insanu makhata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang keduanya dapat menimbulkan dosa, iya, ya, tapi Allah dat yang Ghafur, Allah dat yang Maha Pengampun memberikan pada kita amalan-amalan yang dapat kita gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa kita, mulai dari berwudu, sholat, kemudian zakat, sedekah dan sebagainya. Makanya monggo kita harus berusaha kalau sudah berbuat keburukan itu segera untuk diikuti dengan kebaikan. Wa'ad bi'il sayyata hasanata tamkuha, dan ikutilah setiap keburukan yang sudah kau lakukan itu diikuti dengan kebaikan. Tamkuha, supaya bisa menutupnya. Apalagi kalau kita berusaha untuk lebih banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Setiap kita Bapak Ibu itu pasti menurut saya pasti ada kelemahan-kelemahan, ya. Entah dalam hal bakhil, entah dalam hal dolim atau yang lainnya. Lah kelemahan-kelemahan itu harus kita tanggulangi. Contohnya ada orang yang bakhil, terus bagaimana menghilangkan kebakhilan itu, ya. Mulai dari kita terangkan berbagai macam dampak-dampak buruk bakhil, sampai nanti kalau orang itu kemudian harus bereksperimen atau berlatih untuk tidak bakhil. Demikian juga dalam hal kesalahan yang kecil itu kadang-kadang justru sulit untuk dihilangkan atau ditinggalkan. Bahkan Nabi bersabda, "Man minkum ilal lamam," tidaklah setiap kamu pasti menunaikan atau melakukan suatu perbuatan yang namanya lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil yang kadang-kadang sulit untuk dihindari. Saking kecilnya kadang-kadang juga tidak terasa. Dulu Pak Ibu, tahun 70-an, nek esok-esok niku golek jiblokan apa? Jiblokan jambu, jiblokan sawu, jiblokan linju. Rumongsane ngoten niku sah. Gitu. Nah, padahal orang yang punya tanah itu dia tuh tanah tadi sampai ke atas langit, ke bawah sampai poros itu haknya pemilik tanah. Jadi ketika dia punya pohon linjo kemudian jatuh, ya tetap miliknya dia, bukan miliknya umum, bukan. Ya, itu contohnya. Gitu. Lah itu kadang-kadang susah untuk dihindarkan atau yang lainnya. Nah maka memang harus dirubah sedikit demi sedikit dan sebagainya, ya. Terus kemudian kalau kita ingin hati kita semakin bersih,
maka monggo kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan-kebaikan biar kotoran itu semakin lama semakin dihilangkan. Saya contohkan orang yang hatinya bersih itu kan bagaikan kacamata yang sudah dibersihkan, sehingga barang yang kecil pun dia itu bisa melihat. Yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, terutama untuk bapak-bapak. Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ma fin nidda'i wa sofil awal." Kalau kalian itu tahu pahalanya orang yang adzan dan orang yang ada di shaf awal. Tsumma lam tajid, itu kemudian karena hak untuk adzan itu kan terbatas. Sak masjid paling-paling gue ping 5 boleh, mosok ping 8. Ini jenenge lomba adzan. Tambah 1 ya ping 6 lah. Gitu. Sementara seingin adzan itu semuanya. Kemudian pengen berundi, sungguh dia akan berundi. Tapi memang yang ngapunten yang bisa melihat itu tidak banyak, hanya orang-orang tertentu. Kemudian dia dengan setia dia adzan dan sebagainya. Makanya monggo semuanya termasuk saya. Kalau sudah kira-kira hampir mancing, kita ke masjid. Mohon maaf, jangan menunggu ben adzan sik. Engko bariku ben qomat sik. Bariku ben salam sik. Ben salam sik rampung. Yuk kita berfastabiqul khair, berlomba-lomba termasuk saya. Lajeng perbedaan antara orang beriman dan orang fajir ketika berdosa. Orang beriman karena hatinya yang bersih. Yang namanya kacamata itu kalau ada satu debu itu kemudian kroso nggak enak. Kenapa? Ketok. Tapi kalau kaca jendela yang di atas itu kadang-kadang sudah 3 tahun nggak dibersihkan, ya biasa. Lah demikian sih orang-orang beriman, semakin bersih hatinya, dia akan semakin ganjil kalau dia ada bintik-bintik dosa. Bahkan sebagian sahabat tidak sholat berjamaah sekali saja niku nangisnya bolak-balik, mergone dia yakin betapa banyaknya pahala yang dia tinggalkan. 27 ping 1 miliar berarti 27 miliar. Tidak cuma 1000, itu kalau dihitung di dunia, apalagi dihitung di akhirat. Terus kemudian Nabi bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu yara dzunubahu, dia itu melihat dosa-dosanya kanau qaitun tahta jabali, seakan-akan dia itu orang yang duduk di bawah naungan gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi, yang dia khawatir kalau gunung tadi ngeberi pada dia. Di wong iman niku kalau melihat pada dosanya merasa berat. Kebruan gunung kira-kira gampang penakna perkoso. Ampun to kebruan gunung, Pak, kebruan lemari kadang-kadang wis susah. Jadi merasa berat dengan dosa yang dilakukan. Sebaliknya wa innal fajiro, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir yara dzunubahu, melihat dosa itu kan dubabi, seperti lalat maro alawi yang dia lewat atau nemplok di hidungnya, dia merasa terganggu kemudian diginikan kemudian hilang. Jadi orang-orang fajir itu kalau berbuat salah dengan enaknya, dengan ringannya, dengan entengnya, merasa tidak berat. Contohnya, kok kamu nggak sholat serapopo, koncone ukeh. Kok nggak sholat, Allah sok ben yo matur karo Gusti Taala. Ono mlebokne swarga ora gelem sak karepe Gusti Allah kok piye lah, manut. Gitu. Kan ending sekali gitu. Gitu. Lho padahal jangan masuk neraka manut. Manut ya kudu manut. Lah nggih kok pokoke kula manut mawon kok. Gitu.
Loh, padahal kalau orang tuh ditancap paku matanya, gitu, itu kan sudah merupakan sesuatu yang sangat-sangat perkosa. Ya. Saya pernah cerita, Bu, ya. Ada orang di Jakarta, Pak, mau ngelalu di rel kereta, sudah mapan, sudah ada kereta mau jalan, ada orang yang tahu kemudian digweretan, akhirnya kemudian terlepas, ya, kemudian kereta itu melindes kedua kakinya di pahanya. Jadi wonge urip, Pak, sikil loro pupu niku kabeh hancur. Iki kira-kira rasane pipo. Mun sak dibayangke. Itu di dunia. Nanti di akhirat itu tidak cuma seperti itu neraka seperti itu. Ya, makanya monggo kita perhatian dengan bab masalah dosa, jangan menyepelekan dosa-dosa. Terutama tadi dosa-dosa kecil itu kadang-kadang justru sering kita lakukan. Lakukannya ada kalimat atau peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Curang dalam takaran ukuran timbangan ya paling-paling sedikit. Tapi kemudian lama-lama ya jadi bukit gitu. Makanya monggo kita harus berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Merasa berat dengan dosa-dosa kita, kemudian semakin waspada dengan adanya dosa-dosa. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan yang namanya keledai itu adalah binatang yang dungu, binatang yang bodoh. Tapi keledai itu tidak akan terperosok di lubang yang sama untuk kali yang kedua. Jadi kesalahan dalam namanya orang yang bodohnya podo keledai atau ngungkuli keledai. Jadi kalau ada kesalahan berulang-ulang itu berarti ya bodoh tenan. Artinya apa? Kita harus lebih waspada. Kalau mau ingin mengulangi lagi, contoh bunge namanya hidup itu kan masalah. Ada masalah hidup apa? Contohnya pas rezekinya kita baru banyak, gitu? Baru dilimpahkan Allah. Kemudian kita harus ingat ketika Nabi Sulaiman dilimpahkan harta. Kita ingat Sulaiman, jangan ingat Qarun. Terus kita berbuat hadza min fadli rabbi liyabluwani askur am akur. Ini semua itu adalah fadilah, pemberian dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku ini termasuk orang-orang yang syukur atau orang yang kufur. Ya, jadi kita harus waspada ketika rezekinya dilimpahkan. Harus ingat yang utama itu adalah fadilahnya Allah, bukan kehebatan kita. Atau sebaliknya, kalau pas rezekinya disurut atau disedikitkan jadi sedikit, ya kita harus sabar. Bagaimana supaya bisa sabar dalam rezeki? Ya. Lah kadang-kadang sering salah. Pas kaya nggak bersyukur, pas miskin nggak bersabar. Diuji lagi kaya nggak bersyukur lagi, berarti kan dia mengulangi kesalahan yang sama. Lah monggo kemudian kita kembali pada kita masing-masing. Ya termasuk saya, Pak, kadang-kadang menghadapi orang itu harus bagaimana? Ya. Nek dikandani alus ora mudeng, nek rodok banter darah ingece. Itu benar. Gitu. Memang namanya manusia seperti itu. Gitu. Satu sisi kita harus mengingatkan karena salah satu syarat orang tidak rugi harus saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi husrin. Terus ribut. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Terus kalau kita nggak mau rugi, kita tuh harus saling menasihati. Saling tuh ya angka pada B kepada A. Yang sepuh kepada yang muda kepada yang sepuh, itu saling mengingatkan. Karena kita memang punya kelemahan. Terus kemudian kadang Islam itu dikuatkan dengan orang yang fasik. Ini hadis saya ambil kaitannya, kadang-kadang iblis itu bisa menggoda manusia pada puncak amal-amalnya, Pak.
Di puncak amal yang baik itu kemudian dibalik menjadi orang yang fajir. Nabi bersabda, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali diri atau orang yang berislam. Kalau non Islam itu tidak akan masuk surga, ya, baunya saja nggak dapat. Wa innallaha dan sunnatul layu itu hadalin. Sungguh kadang-kadang menguatkan agama ini birrajul fajir dengan orang yang fajir. Ada sahabat Nabi yang dia ikut perang, kemudian dia kena panah beracun, kemudian dia nggak kuat, kemudian bunuh diri. Bunuh diri namanya orang fajir, orang yang berbuat buruk. Padahal seandainya dia sabar, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, dia masuk surga. Tapi karena nggak sabar, kemudian bunuh diri, gitu. Atau nanti yang lainnya, ya. Di atas puncak kekhusyuan dia sholat, sampai dia tuh nggak lihat Allah SWT, dia tuh nggak percaya Allah tuh bisa juga terjadi seperti itu, ya, makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu berlebih-lebihan, ya. Terus kemudian banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya yang pertama kita ditunjuki dalam setiap langkah-langkah kita, sehingga yang baik kita jalani, di antara yang baik dengan yang baik pun kita pilih yang terbaik, kemudian kita diberi keistiqomahan dalam kebaikan, diberi keikhlasan dalam setiap amal kita, diberi kesabaran dalam setiap musibah atau ujian yang dilakukan kepada kita, diberikan kesungguhan dalam hal kita beribadah dan beramal. Terus kita lanjutkan berikutnya, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Ya memang namanya manusia itu ada yang nglakoni dosa niku isin niku jek enten apike. Lah nek ora isin malah bangga. Itu namanya orang yang fajir, ya. Nabi bersabda dalam hadisnya, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu akan dimaafkan Allah Ta'ala illa mujahirin, kecuali mujahirin. Apa mujahir itu adalah orang yang dia ketika berbuat dosa itu terang-terangan, ngedeng, ditampakkan dengan bangga, ya. Wa innal mujahirati, dan sebagian dari yang termasuk mujahirin adalah ayyak malar rajulu bilaili amalan. Seseorang itu telah beramal di malam hari, ngamali ngamal yang tidak baik. Contohnya nyolong pelem, atau nyolong pitik, pitik tonggone. Kemudian sumais beku waqad satarahullahu alaihi, dan pagi-paginya sebetulnya nggak ada yang tahu. Allah sudah menutupi. Kemudian apa? Fayaqulu, maka dia berkata, ya fulan, tak kandani. Apa? Itu barikata kata, aku tadi malam tuh nyolong pitik. Loh, sebetulnya nggak ada yang tahu, tapi kemudian diberi tahu. Atau yang lainnya, ya orang Sabrang atau orang mana terserah, gitu. Ketika dia merantau ke tempat yang lain, ya namanya tempat lain itu kadang-kadang kan juga ada yang lain, ada yang buruk. Kemudian dia karena lingkungannya tidak baik berbuat keburukan. Nah, ketika dia pulang ke desa itu sebenarnya nggak ada orang yang tahu dia sudah berbuat keburukan di sana. Tapi kalau diceritakan, zaman saya di sana setiap malam tuh, nah, gitu, dia berbuat keburukan tuh diceritakan. Jangan. Nanti kalau kita ceritakan namanya mujahirin, bangga dengan keburukannya, bangga dengan dosanya. Ya, termasuk saya juga begitu.
Monggo dosa-dosa kita yang sedikit banyak, ya kita masih melakukan itu, jangan dicerita-ceritanya pada yang lainnya. Ya, semoga diampuni Allah Ta'ala. Jangan malah bangga, ya, atau bahkan nanti membuat suatu sensasi, sensasi. Nek mau nyolong pitik kamu kecil no. Aku nyolong duit nggon ATM dalam waktu sekejap bisa kok, lu malah bangga dengan keburukannya. Ya, jangan seperti itu. Dan monggo keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan itu kita lupakan, bukan berarti untuk tidak, tapi untuk jangan sampai diulangi. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, riba dan zina mengundang azab Allah Ta'ala. Ya. Salah satu penyebab suatu wilayah daerah yang kena bencana itu disebabkan karena riba dan zina. Panjenengan masih ingat namanya desa atau kampung Patebo di Palu, Sulawesi Tengah, yang kena tsunami ditambah likuifasi. Likuifasi itu apa? Tanah itu gembur, Pak. Kemudian namanya bangunan langsung ambles ke lemah. Ya. Kenapa? Ternyata yang namanya Patebo itu yang namanya judi, minum arak, zina itu mulai dari orang tua sampai anak-anak, termasuk anak-anak sekolah. Gitu. Ya. Nah, maka kita harus berusaha untuk mengurangi. Nabi bersabda, indah dola zina wariba, ketika sudah tampak atau menyeruak atau biasa zina dan riba fi qaryatin, di suatu desa, faqad ahalu bi anfusihim adzaballah, maka itu berarti sudah menghalalkan diri mereka dengan azabnya Allah Ta'ala. Sekarang yang mulai masif itu adalah orang-orang homoseksual. Mereka sering membuat pesta-pesta seksual sesama jenis, bahkan difasilitasi oleh pihak-pihak tertentu. Orang lanang dengan orang lanang, wong lanang untuk wong wedok dan sebagainya. Mereka semakin lama semakin bangga. Lah itu nanti kalau tidak dihilangkan atau ditanggul atau dicegah, maka yang kena azab tidak cuma pelakunya, termasuk yang tidak jadi pelaku. Kenapa? Enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, makanya monggo kita semuanya kita jaga minimal desa kita ini dari berbagai macam kemaksiatan supaya desa kita ini menjadi desa yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, desa yang berkah, yang bisa membuat penduduknya menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Terus kemudian menurut Imam Hasan Al-Basri, yang merusakkan hati itu ada 6. Ada 6 perkara yang dapat merusakkan hati manusia. Yang pertama ada innal fasadal qalbi min siti asya'in. Sesungguhnya yang menyebabkan hati fasad rusak itu ada 6 perkara. Awalha, yang pertama, yutnibuna biroja'it taubati, orang yang berbuat dosa tapi dia mengharapkan taubat. Artinya apa? Artinya mereka ngentengke. Loh, kamu berbuat dosa, sungguh istighfar. Gitu? Kan merasa apa? Gitu dosa wudu, kan wudu dapat menghapuskan dosa. Bahkan kalau sebagian orang makan barang haram ya baru istighfar lah, diampuni Allah Ta'ala. Gitu? Ngentengke, itu yang kadang-kadang merusak hati. Kemudian wa yata'allunal ilma wa la ya'maluna. Yang kedua, orang yang dia belajar tapi tidak melakukan ilmunya enggak diamalkan.
Itu yang membuat hatinya menjadi rusak. Maka monggo kita semuanya ilmunya kita amalkan, amalnya kita ilmukan supaya ada sinkronisasi antara ilmu dengan amal kita. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna. Yang ketiga, ketika orang itu beramal mereka tidak ikhlas, hanya untuk mencari kenikmatan dunia, mencari pangalembono. Sekarang sudah mulai Bapak Ibu para pemimpin para calon-calon pimpinan sudah mulai merakyat. Mungkin sebentar ini jangan dikai duit-duit. Nggih, tampa Bu nggih. Tampa nek kon milih. Ya. Itu kira-kira ikhlas enggak? Mesti ada udang di balik rempeyek. Gitu. Payek orang. Itu yang keempat. Kemudian wa yaquluna rizqa wa yaquluna rizqallahi wa la yaskurun. Dan banyak orang yang dia makan rezekinya Allah tapi enggak mau bersyukur. Sudah dikasih uang banyak terus masih minta yang banyak, mung sakmene. Nyaburi blonjomu 3 juta entekno sedina. Kok mung 3 juta to, Pak? Kemudian yang berikutnya walayardona bikismatillah. Dan mereka tidak ridho dengan pembagian Allah. Ini agak penting Bapak Ibu. Allah Ta'ala itu zat yang alim dan hakim, zat yang maha tahu dan maha bijaksana. Dalam membagi apapun itu dilihat pada kemaslahatanya. Maka kita ini harus ridho dengan bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Kamu tak tetapkan dadi wong sugih ridho mboten? Ridho mboten? Ridho gampang. Kamu tak tahu jadi wong larat ridho mboten? Angel. Melarat tur loro-loronan, wah tambah meleh niku. Itu loh Pak, saya ingatkan untuk pelajaran kita semuanya. Ada anak namanya Fajar, anak Karanganyar. Dia lahir tuh dalam keadaan lumpuh otak, bukan lumpuh otaknya itu lumpuh. Kira-kira penjelasan kalau kita punya anak seperti kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Susah sekali itu. Tapi otak itu memberikan seperti apa? Otak menguatkan hati orang tuanya. Hatinya dikuatkan sehingga sabar. Kemudian tiap hari, tiap saat, sehari 24 jam, sehari semalam didengarkan Al-Qur'an. Lumpuh otak kok 11 tahun hafal Quran. Awak dia orang lumpuh otak 50 tahun hafal Quran. Termasuk aja nomor lumpuh otak. Jadi orang lumpuh otak. Yang umur 50 tahun hafal Quran. Ya Pak. Margane ra gelem ngapalke. Ya. Makanya ada yang tanya sama saya, "Ustaz, ben ngapalkane melu gampang. Gampang nek carane gampang, ning telatane angel. Saiki kowe ngrungokno Quran esuk sak juz, sore sak juz. Wis ngrungokno karo ngopo-ngopo terserah lah. Karo nyapu ya kena, karo masak ya kena, mbok rungokke esok sak juz, sore sak juz, sasi katam 2 kali. Ngulak 3 tahun lah apal. Ning telaten ya angel. Gitu. Panjenengan pun nate ngapalne iklan TV pun nate dereng. Panjenengan pernah ngapalne iklan TV, iklan ten TV? Belum pernah, tapi apal mboten? Lah kok iso apa? Lah jur krungu banget. Ya kita begitu. Jur krungu saja, gitu loh. Ya. Nah, makanya monggo kita terus. Terakhir, wayat fununa mautan bahum la ya'tabir. Mereka mengubur mayit tapi mereka enggak pernah membikin iktibar, ya. Kalau sekarang kita gotong mayat, besok tuh kita tuh digotong, Pak. Kita Pak Bu.
Sekarang kita ngubur, besok kita tuh dikubur. Lah nek kowe rung siap kira-kira piye? Makanya kepada kita teman saya sing layat ngoten niku monggo mengambil pelajaran. Saiki si A saiki wis mati, sesuk gilirane aku. Sadurunge giliran aku tak ngamal sing akeh sik ben apa banyak kebaikan. Lah semoga dengan beberapa ayat ini Bapak Ibu kita kemudian semakin sadar, semakin menghilangkan keburukan-keburukan kita, mengganti dengan kebaikan-kebaikan kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan keridhaan dan pertolongan kepada kita sampai akhir hayat. Amin. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.